Selamat pagi Pak Iqbal, Pak Berensius. Bagaimana Pak Blik seberapa optimis dengan komitmen polisi dalam memberantas korupsi ini, Pak? Ya, saya kira ini kan persoalan utamanya adalah persoalan penegakan hukum. Nah, ketika kita bicara tentang penegakan hukum, maka ada istilah integrated criminal justice system. Jadi penegakan hukum yang terintegrasi, yang diantara di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan. Ya. Nah, proses penegakan hukum yang saat ini kemudian ditunggu oleh masyarakat Indonesia ini adalah penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana polisi melakukan proses pemberantasan korupsi? Saya kira polisi diberikan kewenangan atribusi, kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang untuk melakukan proses penegakan hukum, yaitu melalui proses penyelidikan, penyidikan terkait dengan proses penegakan pemberantasan korupsi. Nah, saya kira persoalan lainnya adalah bagaimana kemudian polisi yang sekarang ini sangat menarik perhatian publik adalah bagaimana memberikan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat bahwa polisi juga mempunyai satu keyakinan, mempunyai satu keseriusan untuk melakukan proses pemberantasan korupsi. Saya sangat setuju dengan Pak Godinsus tadi bahwa yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana koordinasi antara institusi-institusi penegak hukum, baik KPK, kepolisian, kemudian kejaksaan, sehingga proses penegakan hukum itu tidak memunculkan rivalitas, tidak memunculkan ego institusi. Begitu Pak Iqbal. Baik, rivalitas itu yang Anda tangkap selama ini, artinya ada egoisme dari masing-masing institusi ya. Bagaimana mereka bisa bekerja sama, bagaimana caranya supaya efektif, Pak Abdi? Ya, saya kira pada saat pemberantasan korupsi ini berjalan, ini kan kayak seperti kasus kemarin. Ada dua institusi antara kepolisian, Barreskrim, dan KPK yang kemudian pada akhirnya dua-duanya mengklaim bahwa mempunyai bukti yang kuat. Yang satu buktinya adalah tidak terbukti, yang satunya terbukti. Nah, inilah persoalan yang harus ada koordinasi antara dua institusi itu. KPK periode yang lalu dikatakan selalu bahwa koordinasi antara kepolisian dan KPK itu terus berjalan. Nah, untuk itu semangat atau spirit pemberantasan korupsi, saya kira semuanya tujuannya adalah baik supaya bahwa uang negara itu bisa diselamatkan, sehingga muaranya adalah bahwa kesejahteraan rakyat untuk rakyat Indonesia juga bisa terrealisasi. Nah, ini bagaimana supaya terjadi bahwa proses penegakan hukum itulah yang menurut saya kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ada adigium yang selalu muncul terkait dengan proses penegakan hukum itu bahwa seperti pisau misalnya, bahwa tajamnya hanya ke bawah sementara ke atas tumpul. Nah, ini yang harus yang harus diperhatikan benar dalam proses penegakan hukum. Tetapi yang terpenting dari semua ini adalah proses penegakan hukum yang terpadu antara institusi-institusi penegakan hukum itu bisa terwujud dengan baik. Dan kita juga ingin bahwa di polisi ini harus memperbanyak pahugeng baru. Jadi kalau misalnya selalu ada semacam muncul persepsi di masyarakat bahwa polisi jujur itu ada tiga. Yang pertama polisi tidur, kemudian patung polisi dan pahugeng. Saya kira yang dua ini kemudian harus dihapus, tapi bagaimana kemudian memunculkan pahugeng baru. Baik. Sehingga apa? Sehingga polisi kemudian mendapatkan kembali kepercayaannya kepada dari masyarakat rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Dari masyarakat, begitu Pak Iqbal. Menarik sekali tanggapannya. Terima kasih Pak Abdi bergabung dari Bandung, Jawa Barat. Ya, Bung Manis, ini cukup menarik. Harus ada pahugeng selanjutnya.